Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekan-rekan sekalian, eh, untuk melengkapi materi kita pada hari ini, saya mohon maaf saya bikin video sementara dalam perjalanan keluar kota. Saya sekarang ini berada di daerah Bulukumba ya, jadi mohon maaf. Ya, saya buat video singkat ini untuk melengkapi pembelajaran kita pada hari ini, di mana ini sudah memasuki pertemuan yang ke-9 ya, materi yang ke-9 itu setelah kita UTS kemarin, di mana pada masa ini kita sudah belajar tentang bagaimana cara menanggulangi korupsi. Jadi kemarin itu kita belajar tentang tindak-tindak pidana korupsi seperti apa yang bisa dihukum, yang bisa dipidana ya. Jadi ada beberapa materi. Jadi kalau Anda lihat sudah belajar tentang materi yang kemarin, maka Anda bisa menilai sendiri. Kalau misalnya Anda melihat berita-berita tentang kasus korupsi yang ada di media atau di televisi dan sebagainya, Anda bisa lihat misalnya kasus Pak Menteri Sosial itu modusnya apa, bentuk korupsinya apa, dan sebagainya ya. Dan bahkan mungkin Anda bisa lihat, ini melanggar pasal sekian ya dari undang-undang anti korupsi atau undang-undang yang lainnya yang mengatur tentang korupsi. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana sebetulnya menanggulangi atau memberantas yang namanya kejahatannya, terutama korupsi. Nah, konsep tentang pembelajaran atau pemberantasan korupsi ini tentu berbeda-beda di setiap negara. Tidak semua konsep satu negara bisa langsung kita terapkan di negara kita ya. Misalnya seperti misalnya Jepang itu atau Cina itu memberlakukan hukuman mati. Nah, apakah hukuman mati ini efektif buat di negara kita? Nah, itu harus kita kaji. Jadi tidak bisa langsung serta-merta bisa langsung diterapkan. Namun secara garis besarnya rekan-rekan sekalian, pemberantasan kejahatan secara umum ya, dan termasuk juga korupsi itu dilakukan dengan dua hal ya. Yang pertama yang kita kenal dengan jalur pemberantasan melalui jalur penal ya, penal. Jadi ini yang kita kenal dengan jalur pidana ya, jalur pidana. Jadi ada dua. Pertama jalur penal. Nah, maksudnya ini jalur penal ini adalah menanggulangi atau memberantas kejahatan korupsi itu melalui cara represif. Jadi ini dilakukan setelah terjadinya korupsi ya. Jadi misalnya ada koruptor, kemudian diadili, ditangkap, diadili, ditahan, dan kemudian dihukum atau divonis. Nah, itu yang dimaksud dengan tindakan penal untuk memberantas korupsi ya. Jadi dilakukan secara represif ya. Kemudian jalur non penal. Jalur non penal ini adalah lebih bersifat ke preventif ya, lebih bersifat ke pencegahan. Jadi bagaimana caranya kita mencegah agar korupsi itu tidak terjadi ya. Makanya di KPK itu ada divisi khusus tentang pencegahan korupsi ya. Jadi karena apa ya, sama mungkin kita di dunia kesehatan, di dunia kedokteran, bahwa ada yang sering kita dengar bahwa mencegah lebih bagus daripada mengobati ya. Jadi itu nanti kita lihat kenapa pencegahan ini lebih cepat, lebih bagus daripada mengobati. Nah, tapi sebetulnya tindakan represif tadi ini, tindakan penal ini justru itu juga merupakan bagian dari proses penindakan non penal. Jadi bisa dianggap bahwa dengan menghukum, dengan mempidana, dengan memiskinkan koruptor, maka dianggap bahwa itu bisa membuat efek jerah. Jadi membuat tindakan preventif terhadap pelaku-pelaku koruptor lainnya. Jadi misalnya ada orang berpikir untuk melakukan korupsi karena dia melihat bahwa ternyata koruptor A ini kemarin dihukum berat, dan itu membuat efek jerah.
Nah, dan seharusnya ini harusnya kita fokus ya. Nah, termasuk kita di dunia pendidikan tinggi ini makanya diwajibkan ini pendidikan anti korupsi. Karena apa? Ya kita lihat bahwa hampir semua pelaku-pelaku korupsi itu adalah mereka yang pernah mengejam atau menduduki pendidikan tinggi, termasuk kalian-kalian ini yang sementara sekarang belajar di level pendidikan tinggi ini diajarkan tentang bagaimana cara lebih baik mencegah ya. Makanya capaian pembelajaran kita ini selalu saya ulang-ulang bahwa capaian pembelajaran kita ini adalah untuk mencegah kita melakukan perilaku koruptif ya, meskipun sifatnya skalanya kecil ya uang 1.000 2.000, tapi mulai dari sini Anda belajar untuk supaya tidak melakukan korupsi nanti secara besar-besaran, misalnya nanti kalau menjadi pejabat atau menduduki satu jabatan ya. Nah, rekan-rekan sekalian, materi ini saya sebetulnya sudah upload di Google Classroom, nanti bisa dilihat. Ini hanya sekedar penjelasan singkat ya, sekaligus untuk mengobati kerinduan kita sudah lama tidak ketemu ya di Zoom. Nah, karena saya lebih sering banyak di luar kota, jadi saya share video ini ke rekan-rekan sekalian. Oke. Ya itu ya. Jadi sebetulnya upaya non penal ini, supaya upaya preventif ini itu lebih seharusnya lebih dikedepankan ya, karena apa? Karena jalur penal ini punya banyak kelemahan ya. Nanti Anda lihat misalnya kelemahannya adalah biayanya pasti mahal ya. Sidangnya, proses penyidikannya itu bertahun-tahun, dan Anda lihat sendiri sidangnya itu berapa lama itu, kemudian bukti-buktinya, saksi-saksinya dikumpul berapa biaya yang diperlukannya. Coba lihat kemarin yang korupsi iktp itu bertahun-tahun baru selesai itu ya, bahkan sampai sekarang juga masih ada yang sementara proses ya. Nah, ini memerlukan biaya tinggi ya. Jadi betapa ini memperlihatkan bahwa seharusnya preventif itu lebih bagus, atau non penal itu lebih efektif daripada jalur penal ya. Yang kedua adalah masih ada kontroversi apakah benar-benar hukuman yang diberikan terhadap koruptor itu efektif ya, atau membuat efek jerah supaya orang lain tidak melakukan ya. Tapi buktinya di Indonesia ya kita lihat sendirilah ya, semakin marak sekarang koruptor ya. Mungkin salah satunya adalah karena hukuman yang diberikan itu tidak tidak efektif ya, tidak membuat efek jerah ya. Coba misalnya ini contoh, kalau di Cina itu kalau sudah terbukti korupsi itu tidak segan-segan hukuman mati langsung ya. Nah, coba apakah ini bisa berlaku di Indonesia atau tidak ya? Ini masih dipertentangkan. Jadi soal efek jerah ini yang belum yang belum terasa ya. Misalnya di Arab Saudi juga hukum potong tangan ya ternyata kelihatannya lebih efektif ya. Karena ternyata di sana ya tingkat kejahatan itu kalau misalnya Anda tahu bahwa mencuri itu ya sama dengan korupsi juga, itu di sana dipotong tangan ya. Dan itu konsisten mereka. Jadi ada yang mencuri langsung potong tangan. Nah, dan ternyata ya kelihatannya di sana lebih efektif. Kalau Anda kehilangan dompet itu insya Allah dompetnya akan kembali ya. Nah, seperti kita di Indonesia ini, Anda lagi berwudu ketinggalan HP itu begitu balik sudah tidak ada barangnya ya. Tapi di negara-negara yang menerapkan hukuman yang berat ini itu justru lebih efektif ya untuk membuat efek jerah. Belum lagi misalnya soal overloadnya ya, lembaga pemasyarakatan ini kalau semua orang bersalah, semua orang melakukan tindak pidana korupsi atau kejahatan lain, maka suatu saat penjara kita akan overload ya. Nah, belum lagi efek sampingnya bahwa ternyata banyak residivis itu yang justru suka di penjara. Karena apa? Di penjara makannya dijamin, dia tidak perlu pikir lagi. Jadi banyak residivis yang melakukan kejahatan karena pikirnya begitu, biarlah saya di penjara ya, karena di penjara saya dijamin makannya, dan seterusnya ya. Oke. Nah, khusus untuk korupsi
kita belajar khusus untuk korupsi, kita belajar ada beberapa jalur, jalur penal ini yang bisa dilakukan. Pertama, pemberantasan melalui lembaga anti korupsi. Ya, kita tahu di Indonesia sudah banyak lembaga swadaya massa LSM yang menyoroti tentang korupsi. Ada yang korupsi khusus di DPR misalnya, ya termasuk ICW itu Indonesian Corruption Watch yang banyak memberi masukan terhadap KPK. Nah, belum lagi lembaga-lembaga seperti KPK ya. KPK ini memang lembaga super body yang punya kewenangan besar dalam rangka memberantas korupsi. Meskipun akhir-akhir ini masih dipertentangkan soal efektivitasnya, terutama dengan adanya revisi Undang-Undang KPK 2019 kemarin ya. Masih ada perdebatan apakah undang-undang itu memperkuat atau malah memperlemah kewenangan KPK. Yang kedua, misalnya memperbaiki kinerja lembaga peradilan ya, seperti polisi. Ya, polisi itu justru di sini pintu pertama. Jadi kalau di polisi sudah terjadi suap, maka bisa dipastikan bahwa di lembaga peradilan lainnya juga akan terjadi suap ya. Jadi misalnya dalam penanganan korupsi, nah itu polisi harus benar-benar profesional. Kemudian kejaksaan dari polisi, kejaksaan dan terutama pengadilan ya. Pengadilan ini juga menjadi benteng terakhir terhadap pemberantasan korupsi. Nah, kinerja mereka ini harus dibenahi ya. Harus diperbaiki. Kemudian di tingkat departemen, di tingkat institusi, di tingkat daerah, tingkat 1, tingkat 2 itu juga harus dimasifkan lembaga audit ya. Jadi jangan sekedar formalitas saja ini, audit yang ada yang benar-benar melaksanakan fungsinya supaya dia bisa mendeteksi sedini mungkin kalau misalnya akan terjadi korupsi. Kemudian reformasi birokrasi pelayanan publik. Nah, di sini sebetulnya banyak sekali ini sumber-sumber korupsi pelayanan publik ini ya. Makanya ini harus direformasi ya, jangan sedikit-sedikit uang, mengurus KTP uang, mengurus SIM uang ya, maksudnya uang lebih ya, bukan uang yang resmi. Kemudian memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah. Nah, yang praktisnya bahwa teman-teman sebetulnya sumber dari segala korupsi yang selama ini terjadi salah satunya adalah karena adanya money politik. Jadi pada saat pemilihan itu teman-teman harus mulai memberanikan diri untuk mencoblos berdasarkan hati nurani, jangan berdasarkan uang. Jadi money politik ini adalah sumber. Kenapa? Jadi orang yang terpilih baik itu legislatif maupun pilkada itu nanti mereka ya itu memikirnya begitu terpilih dia pikirkan untuk mengembalikan modal yang telah diberikan ke Anda itu tadi ya. Jadi tolong ini teman-teman harus terlibat untuk mencerahkan ya, mencerdaskan teman keluarga atau handetolan yang ada di daerah untuk supaya bisa memilih secara profesional dan murni benar-benar karena pilihan ya, bukan karena uang ya. Kemudian pencegahan di sektor publik ya. Jadi salah satunya adalah misalnya dengan mengumumkan kekayaan pejabat. Jadi pejabat yang sebelum dilantik itu dia umumkan dulu supaya apa? Dia bisa dideteksi ya, sebelum menjabat hartanya sekian. Nah kemudian 1 tahun kemudian menjabat itu hartanya berapa? Kalau ada lonjakan, nah itu harus ada pembuktian. Jadi kalau di Indonesia itu ada namanya pembuktian terbalik. Jadi dia harus membuktikan harta itu didapat dari mana. Jadi kalau misalnya tahun pertama dia menjabat, sebelum menjabat hartanya 1 miliar, begitu tahun kedua naik jadi 5 miliar. Nah dia harus buktikan 4 miliar ini dari mana, ini tidak wajar, ini gajinya sekian. Nah 4 miliar ini dari mana, dia harus membuktikan, dia membuktikan terbalik namanya. Kemudian setiap penawaran itu dilakukan secara terbuka ya, sistem yang transparan ya dan akuntabel. Yang kemarin kita belajar tentang prinsip-prinsip anti korupsi ini kemarin ya. Jadi di penerapan prinsip-prinsip anti korupsi juga itu merupakan bagian dari pencegahan korupsi. Jadi dengan menerapkan prinsip maka peluang
atau kesempatan untuk melakukan korupsi itu sudah tertutup rapat ya. Kemudian sistem penilaian kinerja itu sebaiknya juga berdasarkan hasil, tidak semata-mata proses. Jadi orang diberikan gaji, diberikan insentif itu berdasarkan, atau promosi itu diberikan berdasarkan kinerja, bukan karena kedekatan pribadi atau macam-macam ya. Semua berdasarkan kinerja. Selanjutnya adalah pencegahan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat ya. Jadi kita kampanyekan anti korupsi, termasuk teman-teman ini ya. Itu tolong kampanyekan, itu baik di lingkungan kampus ya, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, itu dikampanyekan tentang anti korupsi ya. Tentu dengan cara-cara yang profesional juga ya. Kemudian kita siapkan sarana untuk melaporkan apabila ada korupsi. Itu KPK sudah menyiapkan hotline. Jadi kalau Anda punya punya data tentang korupsi, itu bisa dilaporkan di situ. Nah, banyak kasus yang ditangani oleh KPK itu berdasarkan laporan dari masyarakat. Yang keempat juga adalah pers yang bebas. Pers ini punya kebebasan untuk melaporkan, untuk memberitakan. Yang penting didukung oleh fakta. Jadi jangan sekedar lapor saja ya. Ada hoax, kemudian itu disebarkan, tidak didasarkan fakta. Nah, itu juga tidak boleh ya, jadi harus berdasarkan fakta. Dengan memperkuat juga adalah memperkuat NGO, non-government organization, jadi lembaga swadaya masyarakat. Nah, ini juga harus diberdayakan ya. Jadi kemudian yang terakhir juga adalah dengan mengoperasikan perangkat electronic surveillance. Jadi electronic surveillance ini adalah alat-alat yang bisa membantu mendeteksi adanya korupsi. Seperti Anda tahu bahwa seperti misalnya CCTV. Nah, ini banyak digunakan ya dalam persidangan tentang korupsi, itu banyak digunakan untuk memberikan alat bukti, memberikan pembuktian bahwa benar-benar si A melakukan korupsi ya. Belum lagi misalnya penggunaan alat-alat transaksi berdasarkan elektronik. Jadi tidak ada lagi transaksi manual. Seperti misalnya yang baru-baru kita kenal di Jakarta dan kota-kota besar lainnya seperti Makassar juga, itu sudah memperlakukan tilang elektronik. Jadi tidak ada lagi transaksi tunai. Jadi kalau benar-benar undang-undangnya mengatakan sanksinya 250 ya, Anda dilakukan secara elektronik semuanya ya. Pelanggarannya dibuktikan secara elektronik. Nah, ini semua untuk mengurangi peluang-peluang korupsi. Jadi menggunakan teknologi yang canggih ya untuk mendeteksi adanya korupsi. Oke, yang terakhir ya. Sorry agak lama ini. Saya juga sementara masih istirahat. Kemudian instrumen hukum. Nah, ini juga perlu diperbaiki ya. Kemarin itu ada pertanyaan soal undang-undang desentralisasi dari Fitri ya. Itu termasuk ya, jadi undang-undang yang mendukung pemberantasan korupsi. Jadi jangan undang-undang yang justru membuat celah untuk melakukan korupsi ya. Misalnya undang-undang tentang money laundering. Money laundering itu ya pencucian uang ya. Kemudian perlindungan saksi, jadi saksi itu tidak takut-takut untuk melapor. Kemudian undang-undang tentang pers yang bebas, supaya pers juga itu melaksanakan fungsinya untuk mengontrol. Jangan karena takut, karena tidak dilindungi, maka pers itu biasa takut untuk melaporkan adanya korupsi. Nah, pasal-pasal yang yang sifatnya membacking koruptor, nah itu harusnya segera dieliminasi ya, atau diganti dengan pasal-pasal yang menguatkan ya, memberi kekuatan kepada LSM, kepada lembaga penegak hukum untuk menegakkan aturan tentang korupsi ya. Nah, kemudian ada juga misalnya mungkin dengan memperkuat kode etik. Nah, kode etik ini sebetulnya juga alat untuk lebih mendeteksi korupsi secara dini ya. Seperti misalnya kedokteran ya. Kedokteran punya kode etik, mungkin juga bidan, farmasi, semuanya punya kode etik. Nah, itu lebih ampuh ya, untuk justru mendeteksi lebih awal adanya korupsi. Jadi kalau misalnya sudah ada seorang profesional yang melakukan kode etik, yang melanggar kode etik, itu biasanya lebih cepat ditangani di majelis etik ya. Nah, itu juga salah satunya.
Ya, saya kira itu ya. Kemudian yang penting juga adalah monitoring dan evaluasi ya. Jadi semua cara-cara ini harus tetap dimonitor, harus tetap dievaluasi supaya bisa dinilai atau bisa diakses untuk pelaksananya. Ya, yang gagal itu kemudian kita ganti, yang sukses ya itu kita teruskan ya. Yang terakhir juga adalah pengalaman dari negara-negara lain, bagaimana negara-negara yang zero korupsi itu bisa kita kita contoh ya, kita contoh cara-cara penanggulangannya ya. Yang selanjutnya adalah kerjasama internasional. Ini nanti ada bab khusus tentang kerjasama ini, kita kerjasama dengan siapa saja, karena banyak juga kasus korupsi terungkap itu karena adanya kerjasama ya, termasuk misalnya juga mungkin dalam hal mengekstradisi pelaku-pelaku kejahatan koruptor di luar negeri. Jadi misalnya ada koruptor di Indonesia melarikan diri ke luar negeri, kita melakukan kerjasama internasional untuk mengekstradisi ya, untuk memulangkan pelaku tersebut. Nanti banyak ya, nanti ada bab khusus tentang ini, kita kerjasama dengan siapa saja, kemudian kerjasamanya dalam bentuk apa saja, nanti kita akan pelajari ya. Oke, saya kira cukup sekian ya, nanti tolong di-upload materinya, ada download materinya nanti ada di Google Classroom, kemudian dipelajari. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, silahkan ketik di komen ya, komen supaya kalau ada waktu nanti kita bisa jawab. Oke, dari daerah Bulukumba ini saya ucapkan selamat berpuasa buat teman-teman yang melakukan puasa. Semoga puasa yang kita lakukan ini bisa menjadi proses pembelajaran untuk menghindari perilaku-perilaku korupsi yang selama ini kita sering lakukan, meskipun korupsi kecil-kecilan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.